Ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, Bapak Jefrel Ramadhani MKOM dan Bapak Hasti Putra MT. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas besar kewirausahaan, yaitu mengenai eh, Halo Bos. Dengan anggota kelompok, di sini ada Friskia Della Pratiwi dengan BP 2013, Oktaviani Adrianti dengan BP 2015, dan saya sendiri Zulfitri Rodeski dengan BP 2017. Di sini kami memiliki peran masing-masing, di mana saya sendiri sebagai CEO yang merumuskan visi, misi, dan strategi dari Halo Bos. Selain itu juga memimpin dan memotivasi tim manajemen lainnya. Dengan CTO-nya yaitu Friskia Della Pratiwi yang memimpin pengembangan Halo Boss dan mengimplementasikan fitur dan fungsi Halo Boss serta desain Halo Boss itu sendiri. Dan CMO-nya itu Octaviani Adrianti yang menentukan strategi pemasaran Halo Boss dan melakukan riset pasar serta analisis kebutuhan dari Halo Boss. Selanjutnya terkait dengan filosofi logo dan penjelasan dari Halo Bos itu sendiri akan dijelaskan oleh Octaviani Adrianti. Kepada Octaviani, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan filosofi logo. Logo ini memiliki makna bahwa Hello Boss adalah platform yang siap membantu para pebisnis untuk mengembangkan bisnis mereka. Logo ini juga memiliki makna bahwa Hello Boss adalah platform yang ramah dan terbuka untuk semua pebisnis, baik pebisnis besar maupun pebisnis kecil. Secara visual, logo ini memiliki desain yang modern dan minimalis. Logo ini menggunakan warna coklat yang melambangkan kehangatan dan keramah tamahan. Warna coklat juga melambangkan tanah yang subur yang melambangkan potensi yang besar bagi para bisnis. Huruf H dan B juga dapat diartikan sebagai hello dan boss, yang berarti hello boss. Hal ini menunjukkan bahwa Hello Boss adalah platform yang ramah dan terbuka untuk semua pebisnis tanpa memandang status atau ukuran bisnis mereka. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa Halo Bos ingin menghadirkan citra yang lebih modern dan profesional. Logo ini ingin menunjukkan bahwa Halo Bos adalah platform konsultasi bisnis yang dapat diandalkan oleh para pebisnis untuk mengembangkan bisnis mereka. Problem menciptakan untuk menciptakan bisnis ini karena manajemen bisnis merupakan komponen penting yang harus ada dalam suatu bisnis. Seorang pebisnis bisa saja mengalami kegagalan karena tidak mempunyai keterampilan yang cukup dalam memanajemen bisnisnya. Melihat beberapa tantangan yang dihadapi dalam dunia bisnis, tentunya dibutuhkan informasi-informasi yang jelas dan benar. Salah satunya bersumber dari seorang konsultan bisnis. Solusi kami yaitu konsultasi dengan seorang ahli yang memiliki pengalaman di bidangnya, tentu dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itulah, dibuat sebuah aplikasi yang menyediakan jasa konsultasi bagi para pebisnis, bahkan orang yang ingin memulai bisnisnya, untuk bisa berkonsultasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Deskripsi dari startup HelloBoss sendiri yaitu HelloBoss adalah platform konsultasi bisnis yang menghadirkan konsultan profesional untuk memberikan informasi dan solusi yang akurat dan tepat sasaran kepada pebisnis. Termasuk orang yang ingin memulai bisnis, HelloBoss bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bisnis serta membantu mengatasi permasalahan bisnis. Baik, selanjutnya terkait dengan analisis SWOT dan juga fitur-fitur yang ada di Halo Bos akan dijelaskan oleh Friskia. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan analisis SWOT dari bisnis ini. Yang pertama ada strengths, yaitu menyediakan konsultan yang ahli di bidangnya. Lalu penggunaan teknologi terbaru, penggunaan aplikasi yang mudah dan dapat diakses di semua perangkat, sistem keamanan yang kuat dan kebijakan privasi yang ketat, dan menyediakan ruang kolaborasi. Selanjutnya, weakness dari startup ini adalah ketergantungan terhadap teknologi dan tersedianya biaya berlangganan.
Lalu opportunities, yaitu dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia, membentuk kemitraan dengan perusahaan besar, dan adanya media konsultasi bisnis online dan offline. Dan terakhir, yaitu trade. Yang pertama, perubahan ekonomi yang tidak menentu, lalu ancaman keamanan data, dan perkembangan teknologi yang berkembang pesat. Selanjutnya, strategi inisiatif. Pertama ada strengths dan opportunities, yaitu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan terkenal dan melakukan promosi dengan sosial media untuk menyebarluaskan informasi. Lalu ada weakness dan opportunities, yaitu dapat membuat janji dengan konsultan untuk melakukan konsultasi langsung dan menjalin hubungan dengan berbagai mitra bisnis. Selanjutnya ada strengths dengan trade, yaitu melakukan studi kelayakan untuk aplikasi dan melakukan inskripsi dan monitoring data. Dan terakhir, weakness dan trade, yaitu memberikan pelatihan terkait dengan operasional sistem. Selanjutnya, itu fitur-fitur dari HaloBoss. Yang pertama ada Boss Chat. Fitur ini berguna untuk interaksi antara pelanggan dengan konsultan, di mana akan disediakan menu chat. Selain itu juga akan disediakan menu video call yang dapat digunakan agar komunikasi lebih efektif. Kegiatan chat dengan konsultan ini terbuka 24 jam dengan menyediakan berbagai konsultan yang berpengalaman di bidangnya. Selanjutnya ada Boss Meet. Itu fitur ini digunakan bagi pelanggan yang ingin bertemu langsung dengan konsultannya, bisa membuat perjanjian dan menyepakati bersama jadwal bertemunya. Yang ketiga ada Boss Book, yaitu fitur ini diadakan seandainya adanya pengguna yang ingin mengkolaborasikan bisnisnya, sehingga bisa saling bekerja sama. Selanjutnya ada Boss Karir. Fitur ini diadakan bagi orang yang ingin mencari lowongan pekerjaan, di mana pada Boss Karir ini tersedia informasi pekerjaan yang up to date dari berbagai perusahaan. Lalu fitur yang kelima ada Boss Market. Fitur marketplace ini untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan membeli bahan baku dengan harga yang kompetitif demi menunjang bisnis pengguna tersebut. Dan terakhir ada fitur Boss Board, yaitu fitur ini berguna untuk mencari informasi atau wawasan tentang bisnis, yang mana informasi pada aplikasi ini tidak hanya bisa didapatkan dari konsultan yang ahli di bidangnya saja. Yang dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk kepada penjelasan prototipe. Baik, di sini kami akan menjelaskan prototipe dari aplikasi yang telah kami bikin. Yang pertama, ini merupakan tampilan awal. Ketika kita membuka aplikasi akan muncul logo dari HaloBoss itu sendiri. Lalu lanjut, ini merupakan iklan awal dari tampilan awal HaloBoss. Di sini kita bisa menext-kan, next. Lalu kita diminta untuk untuk masuk ke aplikasi HaloBoss itu sendiri. Nah, lalu akan muncul menu login, di mana di sini dari pengguna dapat memasukkan email dan kata sandinya. Jika pengguna mengalami permasalahan pada lupa kata sandi, kita dapat menekan lupa kata sandi. Maka nanti akan diarahkan ke menu di mana pengguna diminta untuk mengubah kata sandinya. Lalu bisa menekan tombol ubah kata sandi, maka secara otomatis nanti kata sandi berhasil diperbarui. Setelah itu eh, dapat masuk kembali ke menu login. Jika pengguna belum mempunyai akun dari HaloBoss itu sendiri, mereka dapat daftar di sini dan menekan tombol daftar, lalu mengisi nama, email, dan kata sandi, lalu menekan daftar, lalu nanti akan muncul notifikasi sukses ketika sudah selesai mendaftar. Nah, maka nanti akan diarahkan ke menu login lagi. Selain menggunakan email kata sandi, pengguna dapat login menggunakan akun Google ataupun akun Apple sendiri. Nah, di sini setelah mengisi email dan kata sandi,
dapat menekan tombol login untuk masuk ke aplikasi. Nah, setelah menekan tombol login, maka nanti pengguna akan diarahkan ke tampilan awal dari aplikasi HaloBoss itu sendiri. Dengan memiliki di sini beberapa fitur, ada Boss Chat, Boss Meet, Boss Crop, Boss Karir, dan juga riwayat chat, marketplace, di sini riwayat transaksi, dan juga akun, dan yang terakhir ada Boss Bot. Untuk Boss Chat sendiri akan dijelaskan oleh Yani. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur dari baik, di sini saya akan menjelaskan fitur dari Boss Chat. Pada Boss Chat ini kita bisa melihat rekomendasi dari macam-macam ahli konsultan. Dengan fitur filter, kita bisa melihat filter dari keahlian, pengalaman, jenis kelamin, dan harga. Nah, jika ingin melihat profil dari konsultan tersebut, kita dapat mengklik profilnya. Di dalam profil ini, kita bisa melihat konsultan ini, latar belakang pendidikan konsultan ini, dan di mana dia bekerja. Eh, Kemudian chat. Saat kita ingin mencet konsultan tersebut, maka kita akan dikenakan tarif biaya. Nah, di sini untuk biaya konsultan IT dalam sesi 1 jam di tarif dengan biaya 50.000, biaya layanan aplikasi 1.000, dan ini mendapatkan 2 voucher diskon. Maka total maka harganya dikurang dengan 8.000. Jadi total pembayarannya adalah 43.000. Pembayaran yang kita gunakan menggunakan postpay. Kemudian klik bayar. Eh, Setelah klik bayar, maka keluarlah bukti transaksi pembayaran telah berhasil. Nah, kemudian kita bisa mencet konsultan tersebut karena telah membayarnya. Contohnya dengan chat ini. Nah, dan apabila kita setelah selesai chat, kita dapat memberikan fitur kepada konsultan tersebut dengan mengklik Rate Your Experience. Nah, dan kita dapat selain chat, kita juga dapat video call dengan eh, konsultan yang kita inginkan tersebut. Baik, selanjutnya fitur selanjutnya itu Boss Meet, di mana ketika menekan fitur Boss Meet tersebut, maka pengguna akan diarahkan untuk memasukkan alamat terlebih dahulu, karena di sini gunanya untuk mendeteksi nantinya siapakah konsultan yang berada dekat dari alamat si pengguna tersebut. Nah, di sini pengguna diharapkan untuk disarankan untuk menyimpan alamatnya agar lebih gampang nantinya saat menggunakan aplikasi Alogos ini. Nah, contohnya di sini nanti akan terdeteksi alamat sekarang dari si pengguna. Lalu dapat lanjut dan secara otomatis nanti akan muncul eh, konsultan terdekat dari si pengguna tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa filter yang dapat digunakan itu berdasarkan keahlian, pengalaman, jenis kelamin, dan harga. Contohnya di sini kita filter berdasarkan pengalaman. Nah, bisa dipencet 5 sampai 10 tahun lalu dapat diterapkan. Maka nanti secara otomatis akan diurutkan konsultan berdasarkan pengalamannya. Nah, setelah itu, eh, misalnya di sini kita ingin bertransaksi dengan konsultan dari konsultan IT, dapat menekan tombol ini, maka nanti akan muncul penjelasan yaitu terkait dengan eh, kerjaan dari si konsultan tersebut, terus alumni pernah berpendidikan di mana dan tempat tinggalnya di mana. Nah, lalu jika tertarik kita bisa menekan tombol booking. Lalu nanti pengguna akan diarahkan untuk mengisi tanggal, jam, tempat, dan perihal melakukan bertemu dengan konsultan tersebut. Nah, lalu setelah itu dapat menekan tombol booking. Nah,
Setelah itu, setelah melakukan pembookingan, nanti akan muncul rincian bookingannya, yaitu nama, tanggal, jam, tempat, serta perialnya. Nah, eh, dengan aplikasi ini, untuk BOSMI tersebut, transaksi bayarnya itu yaitu dengan cara nanti si konsultan akan memiliki akan menerima notifikasi serta di notifikasi tersebut ada QR code-nya, dan di sini kita sebagai pengguna berfungsi nanti men-scan dari QR code untuk melakukan pembayaran. Contohnya di sini scan untuk bayar, maka nanti setelah melakukan konsultasi dan bertemu langsung, pengguna men-scan QR code yang dimiliki oleh si konsultan tersebut. Nah, setelah itu, setelah di-scan, maka nanti akan muncul pembayaran berhasil. Lalu eh, tutup. Nah, setelah itu, menu yang ketiga atau fitur yang ketiga itu ada Boss Crop. Nah, Boss Crop ini berisi tentang eh, bagi pengguna-pengguna yang telah pernah menggunakan eh, Halo Bos, pengguna tersebut dapat memasukkan informasi jika seandainya mereka ingin membuat sebuah usaha. Contohnya saja di sini ingin membuat usaha kafe, dia dapat mempromosikan usahanya dan bisa mencari orang yang dapat melakukan kerjasama dengan si pemilik usaha tersebut gitu. Nah, jadi Boskop ini gunanya untuk menjalin kerjasama antara satu pengusaha dengan pengusaha lain. Selanjutnya yaitu fitur bos karir yang akan dijelaskan oleh Dela. Baiklah, selanjutnya ada fitur karir. Pada fitur bos karir ini terdapat rekomendasi lowongan pekerjaan. Yang pertama, kita bisa memilih pekerjaan berdasarkan lokasi dengan memencet semua lokasi. Nah, di sini ada beberapa pilihan-pilihan lokasi. Lalu pencet pilih lokasi. Itu kita juga bisa memfilter lowongan pekerjaan tersebut. Bisa berdasarkan urutan, berdasarkan minimum pendidikan, jenis kelamin, kisaran gaji, tipe kerja, level pekerjaan, dan lain-lain. Lalu pilih rekomendasi. Halo bos. Selanjutnya untuk melihat detail pekerjaan tersebut, kita bisa mencet salah satu dari rekomendasi itu. Misalnya General Manager Presiden. Nah, di sini terdapat detail lowongan pekerjaan tersebut dan deskripsi pekerjaan tersebut. Lalu kita bisa kembali. Baik, selanjutnya yaitu eh, mengenai fitur chatbot, di mana di aplikasi ini ada sebuah fitur yaitu chatbot. Di sini ketika dipencet maka nanti akan muncul eh, ucapan selamat dari bos bot ini. Lalu tinggal menekan ini, lalu nanti akan masuk ke eh, tampilan di mana bosbot itu dapat digunakan. Nah, bosbot ini dapat bekerja sebagaimana AI biasanya yang pernah digunakan, seperti contohnya ChatGPT atau BART. Nah, di sini kita dapat bertanya itu seputar dengan bisnis. Nah, contohnya di sini ada pertanyaan yaitu bagaimana perkembangan bisnis sekarang. Lalu tinggal dikirim, maka secara otomatis nanti bosbotnya akan merekam dan mengeluarkan informasi atau jawaban terkait dengan pertanyaan dari si pengguna. Oke, selanjutnya di sini juga ada fitur marketplace. Nah, untuk fitur marketplace sendiri sama seperti marketplace biasanya, tapi di sini fitur ini akan memberikan rekomendasi kepada pengguna yang ingin membuat sebuah aplikasi, ingin membuat sebuah usaha, baik itu usaha yang membutuhkan furniture atau membutuhkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini ada menu search, di mana pengguna dapat mencari barang yang diinginkan. Nah, contohnya di sini nanti akan
muncul beberapa rekomendasi pilihan. Nah, contohnya kita ingin membuka sebuah kafe. Nah, otomatis kita membutuhkan furniture. Di sini dapat menekan furniture. Nah, secara otomatis nanti akan ditampilkan beberapa pilihan atau rekomendasi yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kafe. Nah, contohnya di sini saya ingin membutuhkan lampu kafe. Saya tinggal menekan lampu kafe, dan nanti akan muncul harga serta penjelasan toko dan lain sebagainya. Lalu ketika ingin membeli, tinggal menekan tombol beli sekarang. Lalu nanti secara otomatis kita akan masuk ke menu di mana adanya alamat pengirim dan lain sebagainya. Lalu di sini dapat membuat pesanan. Dalam membuat pesanan, eh, kita dapat melihat dari rincian pesanan. Nah, setelah itu nanti akan tampil rincian-rincian pesanan. Nah, oke, mungkin selanjutnya itu masuk ke pesan. Nah, di mana fitur pesan ini eh, yaitu merekam atau fitur bos chat ini merekam dari pesan-pesan yang telah pernah kita lakukan dengan konsultan. Seperti contohnya, yaitu dengan konsultan Zalfitri Rizky misalnya. Nah, di sini kita tinggal menekannya, maka nanti akan terlihat riwayat chat kita dengan si konsultan tersebut. Selanjutnya yaitu terkait dengan transaksi akan dijelaskan oleh Rizky. Eh, Selanjutnya pada menu transaksi ini kita bisa melihat riwayat transaksi. Di sini riwayat transaksi bisa difilter berdasarkan bos chat, bos meet, dan bos market. Yang kedua ada bos meet, dan yang ketiga ada bos market. Selanjutnya ada selain riwayat transaksi juga bisa melihat transaksi yang dalam proses. Nah, ini belum ada transaksi. Hanya ada transaksi yang terjadwal. Lalu, Baik, terima kasih kepada Friskia. Selanjutnya yaitu untuk fitur terakhir yaitu akun akan dijelaskan oleh Oktaviani. Baik, di sini saya akan menjelaskan di akun dan pengaturan. Nah, pada akun ini terdapat foto profil kita sendiri, nama, email, dan nomor handphone, dan tulisan apakah kita sudah berlangganan apa belum dengan aplikasi tersebut. Pada pensil ini kita bisa mengubah nama. Misalnya dari Oktaviani Andretti menjadi Andretti Oktaviani ingin mengubah nomor HP dan mengubah email. Dan setelah kita ubah, maka klik simpan. Yang pertama ada langgananku. Di langgananku ini berisi berbagai jenis macam paket promo yang diberikan oleh aplikasi Halo Bos. Nah, yang pertama ada paket silver untuk chat konsultan 3 kali per 2 bulan dengan harga 100.000. Yang kedua ada paket gold, chat konsultan 5 kali per 2 bulan dengan harga 175.000. Dan yang terakhir ada paket platinum, chat konsultan sebanyak 8 kali per 2 bulan dengan harga 250.000. Kemudian ada bantuan dan laporkan saya. Di sini kita bisa mencari berbagai jenis masalah yang kita inginkan. Seperti beberapa ada contoh, yaitu topik yang saya ingin dicari, keamanan dan keadaan darurat, akun, masalah pada aplikasi, tentang fitur chat, tentang promo, bergabung menjadi mitra Halo Bos, tentang Halo Bos. Nah, pada laporan saya ini berisi riwayat laporan yang pernah kita laporkan. Baik, selanjutnya pilihan bahasa. Di pilihan bahasa ini terdapat 4 bahasa. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, Arab, dan Jepang. Selanjutnya pada fitur ajak teman pakai Halo Bos. Nah, di sini ada fitur ajak teman pakai Halo Bos. Maka kita akan mendapatkan keuntungan ketika kita mengajak teman menggunakan aplikasi ini. Kemudian ada keamanan akun.
keamanan akun ini berisi seperti keamanan dua lapis, maka kita butuh kode verifikasi untuk loginnya. Kemudian update email terkait di PIN MostPay dan menambah perangkat terpercaya untuk aplikasi ini. Kemudian kita bisa melihat riwayat masuk akun kita di tempat yang lain. Kemudian ada pengaturan akun. Di pengaturan ini kita bisa menglog out akun HaloBoss atau menghapus akun jika tidak menggunakannya lagi. Kemudian notifikasi. Notifikasi ini kita bisa menghidupkan notifikasi penting yang berisi perihal pesanan, transaksi, dan info akun. Jadi harus diaktifkan dan bisa mengaktifkan notifikasi berbagai jenis promo. Dan terakhir, beri rating untuk aplikasi HaloBoss tersendiri. Nah, di sini kita bisa memberikan rating terkait aplikasi HaloBoss. Baik, mungkin sekianlah eh, tampilan prototipe dari aplikasi HaloBoss. Sekian penjelasan terkait dengan tugas besar kelompok kami, yaitu mengenai aplikasi HaloBoss. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.